Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sudah sampai di bulan Rabiul Awal, semestinya kita juga cenderung dan harusnya sering mengingat bagaimana sirahnya junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Karena pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, Piosandalem atau telah dilahirkan junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Ayahnya atau bapaknya bernama Said Abdullah dan ibunya bernama Dewi Aminah atau Siti Aminah. Inilah yang mengkondisikan sesuatu babak baru bagi kita. Sedang kita tentu juga harus mengingat bagaimana Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW mengkondisikan, membentuk sebuah kondisi yang terbaik yang bisa dilakukan dan bisa kita nikmati saat ini. Seiring dengan perkembangan waktu, ternyata dalam kehidupan kita beragama itu juga memerlukan kesehatan, di mana kesehatan itu harus juga diimbangi dengan olahraga. Ada olah cipta, olah rasa, dan olahraga. Proses ini menunjukkan betapa komplitnya kehidupan yang sedang dan akan kita lalui. Beruntungnya kita berada di negara Indonesia yang tentu saja bangsa ini sangat menghargai para pahlawan, sangat menghargai para pemimpin-pemimpin pendahulu, sehingga tidak begitu saja melupakannya. Terlebih kalau kita berada tentu di bulan September ini, ada Hari Olahraga Nasional atau HORNAS yang diperingati setiap tanggal 9 September. Yang Hari Olahraga Nasional ini kalau tahun ini adalah diperingati yang ke-41. Ini juga membuktikan betapa pentingnya olahraga sebagai pemersatu dari setiap individu, setiap kelompok. Maka saking pentingnya olahraga di dalam ranah kehidupan berbangsa, maka ada namanya Pekan Olahraga Nasional yang sekarang ini dilaksanakan di Aceh. Artinya tidak hanya Jawa sentris, tetapi sudah mengacu pada Indonesia sentris. Tidak hanya sekedar di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, atau pada saat lalu kalaupun ya di Jakarta saja. Tetapi ternyata untuk saat ini dikondisikan di Aceh, artinya di Pulau Sumatera. Yang ini juga membuktikan betapa Indonesia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berpulau-pulau yang lebih dari 17.000 pulau ini tergabung dalam satu kondisi negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Negara ini membutuhkan kerangka berpikir yang sehat. Negara ini membutuhkan masyarakat yang sehat. Tidak hanya sehat secara jiwanya, tapi juga sehat raganya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Ini membuktikan bahwa kemajuan kita, bangsa ini,
telah mempunyai roadmap perjalanan yang tentu kalau kita sikapi sama-sama, ini membuktikan betapa pentingnya dengan olahraga ini negara kita akan dihargai oleh negara lain. Betapa kita tahu momentum terakhir yang sekarang ini, kemarin Indonesia di cabang sepak bola yang tentu sering saya ulas, itu peringkat kita Indonesia ini berada di peringkat 133 dunia. Yang kemarin pada saat tanggal 6 kita melawan Saudi Arabia yang 77 peringkat lebih atas darinya. Baina sama wasumurbur. Itu bagikan bumi dan langit, bahkan di bawahnya langit atau di bawahnya bumi lagi. Itu mengerikan. Secara kondisional kita tidak ada media yang berani menyampaikan bahwa Indonesia akan mengimbangi Saudi Arabia. Bahkan kita tahu Saudi Arabia ini dilatih oleh pelatih kenamaan, pemain Inter Milan, yakni dulu pernah di Inter Milan, dulu juga pernah di Sampdoria, Roberto Mancini. Roberto Mancini ini dulu pernah menjadi kawannya Bapak PSSI kita, Bapak Erick Thohir, yang tentu saja Bapak Erick Thohir juga pernah mempunyai saham dan pernah menjadi presiden Inter Milan pada saat itu. Sehingga dengan adanya pelatih kenamaan seperti Roberto Mancini, kebetulan kita juga mengerti bahwa di Arab itu ada pemain-pemain dunia yang tentu ada, atau pemain-pemain yang senior misalnya seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, kemudian Karim Benzema, itu kemarin mereka berada di tim-tim yang berada di Timur Tengah. Sehingga tentu media internasional tetap akan mengkondisikan bahwa Indonesia akan dipantai oleh Saudi Arabia. Dengan berdasarkan peringkat bahwa peringkat di atas kertas Indonesia berada di 133, sementara peringkat Saudi adalah peringkat ke-56, itu membuktikan bahwa sangat jauh tingkatannya. Sehingga tidak mungkin Indonesia akan bisa mencuri poin setidaknya. Apalagi dalam 12 kali pertemuan atau 11 kali pertemuan sebelumnya, bahwa Indonesia tidak pernah menang. Hanya seri sekali, itu di tanggal 7 Oktober tahun 2011 di Malaysia, waktu pertandingan persahabatan. Friendly match. Tapi selebihnya tidak pernah menang. Tetapi Indonesia dulu berbeda dengan Indonesia sekarang. Ketika Indonesia dilatih oleh Sintayong dengan berbagai elemen yang ada di dalamnya, sehingga mereka atau tim kita ini menggabungkan antara pemain Indonesia dengan diaspora. Diaspora itu adalah orang yang mempunyai keturunan Indonesia tapi berada di luar negeri. Namanya sebutannya diaspora. Seperti Kelvin Verdon, Ratnar Orotmangun, Tom Haye, dan yang lainnya. Ada Jordi Ahmad, dan tentu saja ada Sandy Walsh. Tentu banyak lagi pemain-pemain yang ada di diaspora. Kebetulan nanti akan ada tambahan lagi adiknya Tijani Reinders. Tijani Reinders itu pemain Belanda yang sekarang ada di AC Milan, yang tentu saja ini Eliano Reinders ini juga akan dinaturalisasi oleh Bapak Erick Thohir, termasuk Max Hilgers. Ini membuktikan juga bahwa kita lebih dinamis,
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Mungkin dia hidup di Belanda, hidup di Amerika, sebagaimana Martin Paes yang kemarin menjadi penjaga gawang kita adalah Martin Paes. Martin Paes itu kalau orang tuanya lahir di Kediri, Jawa Timur. Tetapi dengan dia berhati merah putih, maka tentu saja dia membela timnas kita pada saat kemarin. Dan ternyata hasilnya adalah Indonesia mampu mengimbangi Saudi Arabia dengan skor 1-1. Sebagaimana gol dilesakkan oleh Ratnar Oratmangun yang tentu saja bekerjasama dengan Witan dan Sandy Walsh. Ini membuktikan bahwa tim kita, karena waktu itu timnas kita yang pemain lokal itu hanya diturunkan 2, yakni Witan Sulaiman dan Rizky Ridho Ramadhani. Dan ini membuktikan bahwa timnas kita juga bisa bekerja sama dengan mereka. Padahal perlu kita ketahui bahwa suhu di Saudi ketika pukul 21 malam saja itu suhunya masih 43 derajat. Dan kita bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak bersahabat dengan suhu-suhu seperti itu. Sehingga mungkin stamina kita akan terkuras. Dan benar saja, pada kepentingan-kepentingan ini setelah Indonesia berhasil mengimbangi Saudi Arabia, maka peringkat kita naik 2 peringkat, yakni peringkat ke 131. Ini membuktikan bahwa ayo olahraga, bersatu kita juara itu bisa menjadikan kita bangsa Indonesia dipertimbangkan oleh negara lain. Bahkan Indonesia adalah satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu menembus ronde 3 dari kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Oleh karena itu, olahraga tentu menjadi jembatan kita untuk mempersatukan umat, untuk mempersatukan masyarakat, apapun jenisnya. Bahkan FIFA menandai bahwa Indonesia akan memecahkan rekor penonton di tandang terbesar, karena ketika kita kemarin bertanding penontonnya bisa mencapai 5.000 lebih yang datang di stadion di Saudi Arabia. Ini menunjukkan kebersamaan, fanatisme yang tinggi, nasionalisme yang baik. Kita pahami sama-sama bahwa Indonesia akan bisa dipertimbangkan, diperhitungkan oleh negara lain dengan beberapa cabang. Kalau secara diplomatis kita tidak sudah punya diplomat-diplomat politik yang handal di dalam olahraga, tentu sekarang ini saatnya Indonesia membuktikan Indonesia mempunyai kemampuan untuk menembus Piala Dunia. Pada saat itu Indonesia pernah menembus Piala Dunia, tapi namanya waktu itu bukan Indonesia, tapi Hindia Belanda. Mudah-mudahan kita doakan nanti pada tanggal 10 di GBK, Indonesia akan melawan Australia. Yang tentu saja ini menjadi momentum yang luar biasa yang harus kita dukung penuh di GBK. Kita sebagai masyarakat harus mendoakan supaya kita berprestasi di bidang apa yang kita bisa lakukan. Kalau bergerak di bidang perdagangan maka bisa berprestasi di sisi perdagangan, beribadah di sisi perdagangan. Dan kalau sedang tampil di olahraga, maka tentu saja kita tunjukkan bahwa Indonesia akan bisa berbicara banyak. Apalagi kita tahu bahwa kemarin Australia sudah dikalahkan Bahrain di kandang Australia, meskipun dengan gol bunuh diri, tetapi itu juga membuktikan bahwa Australia itu juga bisa dikalahkan oleh negara lain, termasuk Bahrain, dan adalah kedepannya adalah dikalahkan oleh Indonesia. Terkait dengan proses ini, maka tentu saja saya mengajak kepada semua pihak untuk bisa mencontoh olahraga di bidang kita masing-masing.
Karena masyarakat kita ini sesungguhnya juga bisa mencontoh olahraga itu. Kalau dibina dengan baik, maka olahraga kita juga akan baik. Agama pun demikian. Betapa besar support pemerintah terhadap agama. Tentu saja ini harus dikondisikan dengan lebih baik. Kalau kita yakin bahwa kita bisa berprestasi, kita harus tunjukkan kepada masyarakat, pada diri kita sendiri. Kita yakinkan bahwa kita mampu mengarungi sesuatu dengan cara-cara yang lebih baik. Negara kita harus kita syukuri bahwa penuh dengan pemimpin-pemimpin yang optimis. Optimis dan realistis adalah sesuatu yang harus dibangun dari jiwa kita, dari kondisi keseharian kita. Kita tidak boleh memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Tentu kalau kita masuk dalam Piala Dunia, itu menjadi cita-cita. Tapi mengingat lawan yang begitu berat, minimal pada tahap pertama kita sudah bisa mengimbangi Saudi Arabia. Ada 9 pertandingan lagi, mungkin diantaranya kita nanti bisa melawan Cina, melawan Bahrain, melawan Jepang, dan perlu kita ketahui sama-sama bahwa kemarin Jepang telah mengalahkan Cina dengan skor meyakinkan 7-0. Ini membuktikan bahwa negara kita, masyarakat kita, timnas kita memang harus banyak memiliki evaluasi. Kalau sekarang tim kita sudah menorehkan prestasi yang besar, ada kebanggaan tersendiri ketika bisa mencuri poin dari kandang Saudi Arabia, tentu saja kita harus memanfaatkan momentum di kandang kita sendiri, di GBK. Kita harus mampu membuktikan kepada negara-negara dunia. Kalau kemarin ketika pertandingan Saudi Arabia ini kita ditonton setidaknya oleh 48 negara. Dan Indonesia harus membuktikan bahwa betul-betul bisa memanage, betul-betul pemain kita bisa berjuang habis-habisan untuk merah putih, untuk Garuda di dada. Sehingga perjuangan-perjuangan yang ada tentu harus diimbangi dengan hal-hal yang positif. Kita sebagai masyarakat tentu saja kalau tidak bisa membantu dengan cara-cara lain, tentu kita mensupport dengan doa, dengan dukungan dan doa. Ini akan bisa menjadikan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Karena ketika kita banyak mendukung, banyak mendoakan, maka tentu saja doa dari kurang lebih 280 juta jiwa penduduk Indonesia akan bisa memberikan semangat yang luar biasa. Teman-teman yang ada di tim nasional kita atau anak-anak kita yang ada di timnas kita, itu Sintayong rata-rata usianya adalah 26 tahun. Dan pemain yang usianya tertinggi hanya Tom Haye, karena Tom Haye itu usianya 29 tahun. Tetapi ini membuktikan bahwa produktivitas pemain kita insya Allah masih bisa bertahan 5-10 tahun ke depan. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat baik, terutama untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Semoga dengan kita mempunyai semangat beribadah, semangat berolahraga, semangat berolah rasa, semangat untuk membangun diri, membangun jiwa, dan memperbaiki diri dari waktu ke waktu, semoga kita akan menjadi orang yang berprestasi, baik secara pribadi atau individual, ataupun secara tim atau secara kelompok. Semoga ke depan kita diberikan keberkahan, kebaikan, dan negara kita diberikan kesuksesan. Dan saya juga mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional yang ke-41. Semoga dengan berolahraga
kita bisa mempersatukan bangsa, dan kita bisa menjadi orang yang bermental juara sekaligus bercita-cita untuk menjuarai kapan saja dan di mana saja kita membidangi profesi yang telah kita tekuni. Yang terakhir, seperti biasa, mari kita juga saling mendoakan. Semoga di era seperti ini mungkin banyak tubuh kita yang sakit, mungkin mental kita yang kurang prima, fisik kita yang tidak sehat karena mungkin hal-hal lain. Kalau ada hambatan secara kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesehatan kepada kita. Kalau saat ini kita berada di sisi yang sangat sulit, apapun tingkat kesulitannya, semoga Allah memudahkan dan mempermudah kehidupan kita. Andai ada beban berat yang menggelantung dalam diri kita, semoga Allah meringankan. Dan ketika ada urusan yang belum selesai dalam tata kelola kehidupan kita, semoga Allah menyelesaikannya. Dan ketika kita mengalami kerugian, maka semoga Allah mengganti dengan sesuatu yang berlipat-lipat. Semoga Allah kabulkan ikhtiar kita bersama. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga partisipasi dari panjenengan, bantuan, dukungan dari panjenengan semua akan bisa turut serta dalam mengembangkan apa yang diharapkan oleh channel ini. Dan tentu saja agar channel ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.